Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari kelompok 9 Ulumul Hadis di sini akan berbagi pemahaman atau akan memaparkan materi tentang hadis maudhu dan permasalahannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, di sini kami akan menjelaskan beberapa poin, jadi mohon untuk disimak ya teman-teman. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggi Putri Genovianti dengan NIM 12480300097. Yang kedua ada Delima Isma Nata Praja dengan NIM 12480300137. Ketiga ada Salwa Adinda Husna dengan NIM 12480300128. Baik, mungkin untuk perkenalannya cukup sekian. Dilanjut untuk pemaparan materi pertama, yaitu ada hadis maudhu dan juga ada sejarah awal terjadinya hadis maudhu yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Salwa Adinda. Materi yang pertama akan disampaikan yaitu pengertian hadis maudhu dan sejarah awal terjadinya hadis maudhu yang akan disampaikan oleh Salwa Adinda Husna dengan NIM 12480300128. Nah, apa sih hadis maudhu itu? Hadis maudhu dalam segi bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wadda'a yad'u wad'an yang memiliki arti al-istiqot, meletakkan atau menyimpan, al-iktiro wal iktilak, mengada-ngada atau membuat-buat, dan al-tarku, ditinggal. Sedangkan secara istilah, hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak pernah mengatakan, berbuat, ataupun menetapkannya. Nah, selanjutnya yaitu sejarah awal terjadinya hadis maudhu. Hadis maudhu ini mulai muncul pada saat Khulafaur Rasyidin, tepat ketika Khalifah Utsman bin Affan wafat atau dikenal dengan peristiwa Fitnah Kubro, dan terus berkembang hingga pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mengalami perpecahan antara dirinya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan akibat adanya perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu seperti yang kita tahu, Utsman bin Affan ini wafat karena dibunuh. Nah, Muawiyah ini meminta kepada Ali untuk pelakunya ini segera diadili, tetapi Ali ini menolak karena melihat situasi politik pada saat itu belum stabil. Nah, Muawiyah ini menolak dan menganggap kalau Ali ini tidak tegas sebagai pemimpin. Dia juga tidak mengakui kepemimpinan Ali. Akhirnya terjadilah perang Siffin. Nah, pastinya kan pada perang Siffin itu terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang kita tahu kalau misalnya udah perang kan pasti akan terbagi menjadi beberapa kubu kan, untuk mendukung salah satu pemimpin yang mereka pilih. Nah, setelah terjadinya perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, umat Islam ini terpecah belah menjadi beberapa kubu seperti Syiah, Khawarij, dan Jumhur untuk kepentingan politik. Nah, pastinya kan kubu-kubu tersebut ini ingin memenangkan kelompoknya kan, dengan menjatuhkan lawan. Contohnya, kayak kelompok Syiah ini membuat hadis yang meninggikan Ali secara berlebihan, sementara kelompok lawannya membuat hadis yang menjatuhkan Ali. Seperti itu. Dan juga ada kelompok lain yang berusaha memperkuat kelompoknya dengan mengutip dalil-dalil Al-Quran dan hadis, menafsirkan dan mentakwilkan Al-Quran dan hadis menyimpang dari arti yang sebenarnya, hanya sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kalau misalnya mereka tidak menemukan apa yang mereka cari, maka mereka ini akan membuat hadis dengan cara mengada-ngada atau berbohong atas diri Rasulullah. Maka muncullah hadis-hadis
tentang keutamaan para khalifah yang secara berlebihan, lalu para pemimpin golongan dan mazhab. Selain itu, hadis maudhu juga muncul karena akibat dari golongan-golongan yang memasuki Islam karena terpaksa mengalah kepada kekuatan Islam pada masa itu yang telah berhasil menyebar ke pelosok dunia. Nah, golongan inilah yang kemudian senantiasa menyimpan iri dan dengki pada Islam dan kaum muslimin, sehingga mereka ini membuat hadis-hadis maudhu untuk menjatuhkan. Sekian, terima kasih. Baik, setelah mengetahui pengertian hadis maudhu dan juga mengetahui sejarah awal terjadinya hadis maudhu, di sini juga ada sebab-sebab terjadinya hadis maudhu, teman-teman. Seperti yang sudah rekan saya Salwa tadi singgung, bahwasannya faktor politik ini merupakan salah satu sebab utama terjadinya hadis maudhu. Karena seperti yang sudah dijelaskan, setelah kewafatan atau dibunuhnya Utsman bin Affan, kekuasaannya itu diganti dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini juga pada masa itu Islam mengalami perpecah belahan karena terjadinya perbedaan golongan. Nah, karena dari perbedaan golongan ini yang membuat golongan mereka ini membuat hadis palsu atau maudhu yang mana membela pemimpinnya sendiri. Seperti contohnya ini ada kaum Syiah yang membuat hadis tentang wasiat Nabi bahwasannya Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah wafatnya beliau. Nah, golongan Syiah sendiri juga menjatuhkan orang-orang yang dianggap lawan, teman-teman, seperti Abu Bakar dan Umar, dengan tujuan untuk membela pemimpinnya sendiri, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada faktor kebencian dan permusuhan, yang mana sudah disinggung tadi bahwasannya keberhasilan dakwah Islam ini menyebabkan banyaknya kebencian dan permusuhan. Salah satunya itu ada masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun di antara mereka ini ada yang masih menyimpan dendam dan sakit hati gitu melihat kemajuan Islam. Nah, dari situlah mereka ini membuat hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis palsu. Adapun golongan ini terdiri dari golongan Siddiq, Yahudi, Majusi, dan Nasrani, yang mana mereka senantiasa menyimpan dendam dan benci terhadap agama Islam. Adapun cara yang mereka lakukan, karena mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan Islam secara terbuka, maka mereka mengambil jalan yang buruk dengan menciptakan sejumlah hadis maudhu dengan tujuan merusak ajaran Islam. Selanjutnya ada faktor kebodohan, yang mana ada golongan dari umat Islam yang suka beramal baik gitu, ibadahnya baik namun kurang memahami agamanya, di mana mereka ini membuat hadis-hadis maudhu dengan tujuan menarik orang untuk berbuat lebih baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tertentu. Walaupun baik, teman-teman, tapi tetap saja tidak boleh dilakukan karena ini hadis yang tidak disandarkan oleh Rasulullah atau tidak bersumber langsung oleh Rasulullah, jadi harap untuk tidak diamalkan gitu. Di sini ada juga faktor popularitas dan ekonomi, yang mana pada saat itu orang-orang membuat hadis palsu ini guna dia supaya terkenal oleh banyak kalangan masyarakat pada saat itu. Nah, dia ini berusaha mengumpulkan orang-orang dengan cara membuat hadis-hadis palsu yang membuat masyarakat suka dan tertarik kepada dia yang membuat hadis palsu ini, guna menggerakkan keinginan dan juga memberikan harapan bagi mereka. Dan ada juga orang yang narsis, teman-teman, atau yang suka mencari muka gitu. Pada saat itu ada juga masyarakat yang ingin dekat dengan penguasa dan juga mendapatkan fasilitas tertentu, ya dengan cara dia
membuat hadis palsu seperti itu. Kemudian ada juga para pedagang barang-barang tertentu yang membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan barang dagangannya, yang mana tujuannya sebagai motif ekonomi gitu, untuk ya supaya dagangan dia laris, makanya dia membuat hadis palsu yang menguntungkan dirinya sendiri seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman, ada fanatisme yang keliru, yang mana fanatisme ini merupakan sikap kesukaan atau kecintaan terhadap suatu hal yang berlebihan, seperti yang mana sikap sebagian penguasa Bani Umayyah yang cenderung fanatisme dan rasialis telah ikut mendorong kalangan Mawali atau non-Arab untuk membuat hadis-hadis palsu sebagai upaya untuk mempersamakan mereka orang-orang Arab. Selain itu, fanatisme mazhab dan teologi juga menjadi faktor munculnya hadis maudhu ini, seperti yang dilakukan oleh para pengikut mazhab fikih dan teologi, lagi-lagi ya demi kepentingan kelompok ya teman-teman. Kemudian ada hukum meriwayatkan hadis maudhu. Teman-teman, semua ulama ini sepakat bahwasannya dalam meriwayatkan hadis maudhu ini hukumnya haram, karena seperti yang sudah diketahui ya teman-teman, bahwasannya berbohong atas nama Nabi itu merupakan suatu dosa yang besar, suatu hal yang tidak baik, yang mana itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah sendiri, seperti sabdanya, sesungguhnya pembohongan atas namaku tidak seperti pembohongan atas siapapun. Siapa yang berbohong atas namaku, maka dia dengan sengaja menyiapkan tempat di dalam neraka. Janganlah kamu berbohong atas namaku, karena sesungguhnya orang yang berbohong atasku akan masuk neraka. Sudah sangat ditegaskan dan bisa dipahami bahwasannya meriwayatkan hadis maudhu ini hukumnya haram dan memiliki dosa besar. Dengan itu sebaik-sebaiknya kita untuk menghindari hal-hal yang dilarang tersebut ya. Karena jika pun kita mengetahui hadis palsu itu, lalu kita dengan sadar menyebarkannya ke orang sekitar, itu juga tidak layak ya teman-teman, karena sama saja ikut bohong atas nama Nabi. Jadi lebih baiknya jika kita mengetahui hadis itu palsu, ya kita segeralah untuk mengingatkan bahwasannya hadis tersebut itu tidak boleh diamalkan, karena segimana hadis itu tidak tersandarkan oleh Rasulullah. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Delima. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya Delima akan menjelaskan tentang tanda-tanda hadis maudhu atau bisa disebut juga dengan ciri-ciri hadis maudhu. Nah, indikasi kemauduan ini hadis ada kalanya berkaitan dengan rawi atau sanad dan mungkin pula berkaitan dengan matan. Yang pertama, ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanadnya. Nah, ini juga memiliki 3 poin dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, periwayatannya dikenal dengan sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang periwayatannya sikoh meriwayatkan hadisnya itu. Nah, misalnya ketika Sa'd ibn Dorif mendapati anaknya pulang sekolah sedang menangis dan mengatakan bahwa dia dipukul oleh gurunya. Maka Sa'd ibn Dorif berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya guru anak kecil itu adalah yang paling jahat. Di antaranya kamu. Mereka paling sedikit kasih sayangnya kepada anak yatim dan paling kasar terhadap orang miskin. Al-Hafadz Ibnu Hibban mengatakan bahwa Sa'd ibn Dorif adalah seorang pendusta atau pemalsuan hadis. Lalu poin yang kedua yaitu periwayatannya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Maisarah ibn Abdi Rabi Al-Farisi mengaku bahwa dia juga telah membuat hadis maudhu tentang keutamaan Al-Quran, dan ia juga mengaku bahwa membuat hadis maudhu tentang keutamaan Ali ibn Abi Thalib sebanyak 70 buah hadis. Lalu yang terakhir adanya
ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang pemalsuan hadis tersebut, seperti seseorang periwayat yang mengaku meriwayatkan hadis dari seseorang guru yang tidak pernah sama sekali bertemu dengannya, karena menurut kenyataan sejarah guru tersebut dinyatakan wafat sebelum ia dilahirkan. Nah, misalnya Ma'mun ibn Ahmad al-Harawi mengaku mendengar hadis dari Hisham ibn Hamar. Al-Hafiz ibn Hibban menanyakan kapan Ma'mun datang ke Syam. Namun Ma'mun menjawab tahun 250. Maka Ibn Hibban mengatakan bahwa Hisham bin Ammar wafat pada tahun 254. Nah, Ma'mun juga menjawab bahwa itu Hisham ibn Ammar yang lain. Lalu lanjutannya yang kedua yaitu ciri-ciri yang berkaitan dengan matan. Kepalsuan suatu hadis dapat dilihat juga pada matan. Berikut ciri-cirinya yaitu ada 7 yang saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu keracuan redaksi atau kerusakan maknanya. Yang kedua berkaitan dengan kerusakan makna tersebut. Nah, di sini ada Ibnu Jauzi yang berkata, saya sungguh malu dengan adanya pemalsuan hadis. Dari sejumlah hadis palsu ada yang mengatakan, siapa yang sholat ia mendapatkan 70 buah gedung. Pada setiap gedung ada 70.000 kamar. Pada setiap kamar ada 70.000 tempat tidur. Pada setiap tempat tidur ada 70.000 bidadari. Nah, lalu perkataan ini adalah rekayasa yang tidak terpuji. Lalu yang ketiga, setelah diadakan penelitian terhadap suatu hadis, ternyata menurut ahli hadis tidak terdapat dalam hafalan para perawi dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Misalnya, perkataan yang berbunyi Allahu akhaza al-mithaqa alla kulli mu'minin an yubhida kulla munafikin wa ala kulli munafikin an yubhida kulla mu'minin, yang artinya sesungguhnya Allah telah mengambil janji kepada setiap orang mukmin untuk membenci kepada setiap munafik dan kepada setiap munafik untuk membenci kepada setiap mukmin. Lalu poin yang keempat, perkataan di atas tidak diketahui sumbernya. Hadisnya menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti ketentuan akal, tidak dapat ditakwil, ditolak oleh perasaan, kejadian empiris, dan fakta sejarah. Misalnya, perkataan yang berbunyi Idza atisa'ar rujulu inda al-hadithi fahuwa dalilu sidaki, yang artinya, jika seseorang bersin ketika membaca suatu hadis, maka itu menandakan bahwa pembicaraannya benar. Poin yang kelima, hadis bertentangan dengan petunjuk Al-Quran yang pastinya. Misalnya, waladu az-zinna la yadkhulu al-jannata illa sab'ata abna, yang artinya anak zina tidak masuk surga hingga 7 turunan. Hadis tersebut bertentangan dengan ayat Al-Quran yang artinya, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepada apa yang kamu perselisihkan. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Lalu poin ke-6, yaitu mengandung suatu perkara yang seharusnya perkara tersebut diberitakan oleh orang banyak, namun tetapi ternyata diberitakan oleh seorang saja, atau bisa dibilang oleh satu orang. Lalu poin yang terakhir yaitu mengandung berita tentang pemberian pahala yang besar untuk perbuatan kecil, atau juga ancaman siksa yang berat terhadap suatu perbuatan yang tidak berarti. Usaha para ulama dalam menanggulangi hadis maudhu. Di sini terdapat 5 poin yang saya akan jelaskan masing-masing. Namun sebelum masuk ke poin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu upaya ulama dalam menjaga dan memelihara hadis dari pemalsuan dilakukan secara sungguh-sungguh melalui penelitian dari sejak masa sahabat sampai selesainya perhimpunan hadis ke dalam karya-karya besar mereka.
Nah, upaya-upaya yang ditempuh para ulama dalam menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu berpegang pada kesasihan sanad, yaitu para sahabat tabi'in dan para ulama sangat ketat dalam menuntut isnad dari para perawinya, dan mereka selalu menerapkan atau selalu terapkan dalam meriwayatkan hadis. Keketatannya menuntut isnad tidak hanya berlaku di kalangan ulama dan mencari hadis, tetapi isnad telah menjadi hal umum yang diterima baik di kalangan ulama maupun kalangan awam. Poin yang kedua yaitu meningkatkan semangat ilmiah dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Semangat ilmiah pada masa sahabat dan tabi'in adalah upaya memelihara kemurnian hadis semangat tinggi. Hal ini juga dapat dilihat dari aktivitas mereka, baik dalam menuntut hadis maupun dengan mengadakan perjalanan ilmiah dalam menyebarluaskan hadis ke berbagai daerah-daerah. Namun demikian pula, apabila sebagian tabi'in mendengar suatu hadis dari selain sahabat, maka mereka bergegas untuk menemui para sahabat yang masih ada secara langsung untuk pengecekan dan mengukuhkan keabsahan yang mereka dengar. Sama halnya yang dilakukan tabi'in kecil terhadap tabi'in besar dan seterusnya. Poin yang ketiga yaitu memerangi pendusta dan tukang cerita. Sebagian ulama memerangi para pendusta dan tukang cerita dengan melarang penyebaran hadis palsu, serta mereka menjelaskan keadaan mereka kepada masyarakat. Para ulama juga melarang masyarakat mendekati mereka. Semua ahli ilmu juga menjelaskan kepada murid-muridnya. Mereka juga meningkatkan agar para murid itu tidak meriwayatkan khobar dari para pendusta tersebut. Lalu poin yang keempat yaitu menjelaskan hal ihwal para perawi. Seorang ahli hadis harus memiliki pengetahuan yang sangat cukup tentang para periwayat hadis, agar ia dapat menilai kejujuran dan kekuatan hafalannya sebagai pegangan dalam membedakan hal yang sahih dari yang palsu dan yang baik dari yang buruk. Justru itu juga para ahli hadis mengadakan penelitian tentang kehidupan para periwayat dan mengenal hal ihwal mereka. Mereka juga melakukan kritik karena Allah semata, bukan karena rasa takut pada seseorang tersebut. Lalu poin yang terakhir yaitu meletakkan kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis maudhu. Selain kaidah-kaidah yang rumit dalam rangka mengetahui hadis sahih, hasan, dan doif, para ahli hadis juga meletakkan kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis yang maudhu. Mereka juga menyebutkan tanda-tanda kepalsuan baik dalam sanad maupun dalam matan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dalam pemaparan materi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.